puasa. Saya ingin memberikan satu penjelasan tentang sholat subuh berjamaah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka nilai pahalanya sama seperti orang yang sholat separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ketahuilah nilai pahalanya sama dengan kita sepanjang malam sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pahalanya mulai dari maghrib sampai datangnya subuh. Allah memandang kita sedang sholat terus menerus. Itu fadilah orang sholat subuh berjamaah. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Tentu kita ingin mengetahui bagaimana puasa yang menurut hukum Islam itu dipandang sebagai puasa yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan apa yang Nabi katakan atau contohkan. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, tidak semua orang itu bisa puasa dan tidak semua orang itu diwajibkan berpuasa. Mengapa demikian? Karena ada ketentuannya. Siapa yang boleh berpuasa dan siapa yang tidak boleh berpuasa, atau siapa yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ini yang harus diketahui. Di sini dikatakan adalah syurutu wujubis shaum, syarat-syarat orang diwajibkan berpuasa. Yang pertama itu ada 5 ya. Ada 5 syaratnya. Yang pertama disebut al-Islam. Jadi kalau ada non-muslim yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Jadi kalau dalam hari ini ada muslim dan non-muslim, yang muslim tidak puasa, yang non-muslim puasa, maka yang muslim tidak puasa dapat dosa, sedangkan yang non-muslim berpuasa tidak dapat pahala. Pun demikian bila dia juga tidak puasa, dia tidak dapat dosa. Karena kewajiban ini hanya kepada orang yang beragama Islam. Bisa dipaham, Pak? Kemudian syarat yang kedua, wat taklif. Apa itu taklif? Yang sudah ditetapkan batas usianya. Batas usia minimal laki-laki akil balik, perempuan pun demikian. Mana laki-laki akil balik? Yaitu laki-laki yang telah mendapatkan mimpi basah yang pertama. Maka setelah itu wajib dia harus berpuasa. Yang kedua, wanita bila telah mendapat haid pertama, maka sesudah haid wajib berpuasa bila masuk bulan Ramadan. Itu namanya mukallaf atau at-taklif, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wal itaqah. Orang tidak dibolehkan berpuasa kecuali mereka yang sanggup. Yang sanggup. Catat, yang sanggup. Kemudian yang keempat, wasihah. Orang berpuasa harus dalam keadaan sehat. Ya, dan syarat yang kelima, syarat wajib berpuasa, wal iqamah, yaitu orang yang bermukim. Orang yang bermukim, tidak kemana-mana. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Yang dimaksud dengan Islam, sudah jelas tadi kan? Harus beragama Islam. Datang Ramadan, wajib puasa. Yang kedua, taklif. Ketika sudah mencapai akil balik, sudah wajib berpuasa. Yang ketiga, wal itaqah. Harus punya kemampuan. Kemampuan dalam bentuk apa itu? Tidak dalam larangan agama. Mari kita lihat apa yang dimaksud oleh agama yang
dimaksud dengan al-itaqah. Disebutkan di dalam hal ini, yang dimaksud dengan al-itaqah yaitu at-tahammul wa ta'ab. Ya. Orang yang tidak hamil dan tidak kepayahan. Jadi dalam keadaan memang dia tidak punya halangan. Ya. Nah, orang yang tidak punya halangan apa-apa dan dia punya kemampuan berpuasa, itu dia sudah memenuhi syarat yang ketiga, yaitu apa? Dia wajib berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, maka dia akan dapat dosa. Oleh sebab itu, wanita hamil tidak diwajibkan berpuasa. Ibu yang menyusui tidak diwajibkan berpuasa. Orang tua yang uzur tidak diwajibkan berpuasa. Orang yang bepergian, musafir, tidak diwajibkan berpuasa. Tapi orang-orang ini ada ketentuan. Anda sebagai musafir boleh tidak berpuasa. Anda sebagai ibu hamil dan orang tua uzur boleh tidak berpuasa, tapi dengan ketentuan. Bagi ibu hamil, ibu yang menyusui, dan orang tua yang uzur, mereka tidak berpuasa, tapi harus bayar fidyah. Saya ini hamil. Selama Ramadan saya tidak bisa berpuasa, bukan karena tidak mampu. Yang saya khawatirkan anak dalam rahim ini tidak tumbuh dengan sehat. Maka si ibu mengeluarkan fidyah. Apa itu fidyah? Pengganti puasa yang dia tidak laksanakan. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kata Quran surah Al-Baqarah ayat 184. 183 dan 4. Apa artinya? Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka wajib mereka mengeluarkan fidyah. Apa itu fidyah? Memberi makan satu orang fakir miskin. Jadi kalau dihitung-hitung, sahur dan buka, kurang lebih 25.000 lah kalau diuangkan. Satu hari. Jadi kalau 20.000 dikali 30 hari itu berapa? Ya, 750.000 rupiah itu dibeli dalam bentuk beras. Dan fidyah dimulai pada awal Ramadan dan bisa dilaksanakan sesudah Ramadan, dibayar. Kalau dia punya uang Ramadan, keluarkan di bulan Ramadan. Dan tidak sah fidyah dikeluarkan bila sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi masuk dulu Ramadan. Contoh, seperti kemarin, tunggu-tunggu kapan pengumuman pemerintah. Ternyata jam 8:30 ada pengumuman bahwa sudah masuk 1 Ramadan. Maka sudah boleh keluarkan fidyah. Bisa? Bisa juga bagi orang yang mampu, namun dengan halangan tadi, dia bagi dua. Separuh dia bayar fidyah, separuh dia berpuasa. Itu bisa, walaupun tidak dianjurkan. Bisa dipahami ini Pak? Nah, orang tua yang uzur, yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, yang tidak mungkin diharapkan mudah kembali, berarti sudah wajib bayar fidyah. Orang yang sakit permanen, siapa mereka yang sakit permanen? Diperkirakan oleh dokter orang ini tidak mungkin sembuh dan dia harus mendapatkan perawatan. Oke, maka orang ini boleh keluarkan fidyah. Tapi bagi orang yang sakit, yang ada kemungkinan bisa sembuh, misalnya demam, misalnya sakit tertentu yang kemungkinan bisa sembuh, maka dia tidak membayar fidyah, tapi dia harus mengqadha puasanya ketika dia sudah sehat di luar Ramadan. Mengganti. Oh, saya sakit 1 minggu, 7 hari selama Ramadan. Maka sesudah Lebaran Idul Fitri, dia boleh berpuasa selama 7 hari. Dengan catatan, boleh 1, 2, 3 seterusnya sampai 7 hari. Boleh juga
1 hari, ulang lagi bulan depan 1. Yang penting belum sampai bulan Ramadan berikut, sudah selesai 7 harinya. Bisa dipahami ini Ibu, Pak? Nah, kemudian bagi orang yang sakit, ini yang sakit ya, dokter bilang begini, Pak, Bapak ini wajib minum obat setiap 4 jam 1 kali. Tapi saya mau puasa Ustadz. Bagaimana hukumnya? Sedangkan saya tidak boleh lewat 4 jam harus minum obat. Maka ulama mengatakan boleh dia berpuasa dengan catatan bila tiba jam minum obat, dia cukup minum obat dan minum dan tidak boleh makan. Sesudah obat dia minum, lanjutkan puasa. 4 jam kemudian minum obat dengan air, tidak boleh makan. Maka dia tidak membayar fidyah dan tidak mengqadha, dianggap dia berpuasa. Kenapa demikian? Karena kata ulama itu dianggap darurat bagi dia. Bisa dipahami nih? Dengan catatan hanya minum obat dengan air, tidak makan. Bisa dipahami nih? Tapi kan Ustadz kalau dia minum kasih kanyangdang, dia salah. Ini bukan puasa ini, susah ngajak. Mentang-mentang boleh minum obat 1.500 liter aqua. Artinya minum sesuai dengan takaran. Minum obat dengan ini. Dengan niat tetap melanjutkan puasa. Kemudian yang dimaksud dengan sehat. Orang yang sehat berarti orang yang tidak mengalami keluhan apa-apa. Bisa dipahami ini? Sehat badannya, sehat rohaninya. Ini syarat yang ketiga yang harus dipenuhi oleh orang yang wajib berpuasa. Nah, kemudian bagi orang yang sakit ada harapan sembuh, boleh dia berpuasa sebahagian dan boleh tidak berpuasa sebahagian. Contoh, saya ini harus minum obat selama 1 minggu, tidak boleh putus. Ya, bukan tadi kan jam, sekarang hari. Tidak boleh minum putus obat selama 1 minggu. Maka 1 minggu dia tidak berpuasa. Oke? Sesudah itu apa yang harus dilakukan? Selesai bulan Ramadan, selesai Idul Fitri, dia wajib mengqadha puasanya, tidak membayar fidyah. Kemudian fidyah ini diberikan kepada siapa? Yang paling utama diberikan kepada kaum fakir sebelum orang miskin. Apa perbedaan fakir dan miskin? Orang fakir, dia hanya punya makanan untuk dimakan saat itu. Itu fakir namanya. Tidak ada apa-apa lagi selain cuma makanan untuk saat itu. Orang miskin, dia masih punya makanan untuk saat dia makan dan dia masih punya sisa untuk makan malamnya. Nah, itu miskin. Berarti dahulukan dulu orang yang cuman itu makanannya. Itu disebut fakir. Jadi paham? Baik. Kemudian tentang zakat, terakhir tentang zakat. Zakat itu ada 2 macam. Secara garis besar zakat 2 macam. Ada disebut zakatul amwal, ada juga disebut zakatul badan. Apa itu zakat amwal? Zakat yang dikeluarkan dari harta yang ada kelebihan. Ingat, dari harta yang ada kelebihan, bukan dari harta yang pas-pasan. Contoh, orang kan kalau menghitung zakat disebut 1 tahun ya, 1 haul. Oh, nanti wajib zakat kalau sudah 1 tahun. Kekeliruan yang sering kita buat, kita hitung pakai kalender Masehi. Oh, itu tidak begitu. Harus pakai kalender Hijriah. Contoh, ini tanggal 3 Ramadan. Saya kasih keluar zakat tanggal 3 Ramadan. Berarti nanti tanggal 2 Ramadan tahun depan, baru saya hitung lagi zakat saya. Itu sudah mencapai haul namanya. Bukan, oh ini kita kasih keluar bulan Maret, berarti nanti bulan Maret lagi. Ingat, tahun depan mungkin puasa sudah tidak jatuh lagi di bulan Maret. Bergeser. Kan begitu. Jadi hitungannya hitungan
Hijriyah, bukan Samsiyah. Tahun kalender Masehi, tapi kalender Islam disebut 1 haul. Bisa dipahami nih? Nah, berapakah takaran kalau peternak sapi, kalau dia beternak tahun ini baru 20 ekor atau 10 ekor, ternyata Ramadan tahun depan sudah mencapai 30 ekor. Sapinya sudah beranak, maka wajib mengeluarkan 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Itu zakatnya. Kalau kambing, saya pelihara kambing. Tahun ini cuma 10 ekor. Sampai tahun Ramadan tahun depan sudah mencapai 40 ekor. Berarti sudah wajib keluarkan 1 ekor kambing umur 1 tahun. Itu zakatnya. Kalau orang yang bercocok tanam, petani. Nah, ini petani. Saya Ustadz petani. Tinggal dilihat hitungan kuartal dan hitungan panen. Kan kalau yang hortikultura itu kuartal ya. Seperti kelapa. Itu bukan dihitung 1 tahun. Tapi dihitung per setiap kali panen. Saya panen bulan ini. Oke. Jangan tunggu nanti Ramadan akan datang. Saya panen bulan ini. Ternyata hasil panen saya mencapai 750 kilogram. Entah itu tanaman, entah itu padi, entah itu nilai, dan sebagainya. Kalau sudah mencapai nisab 750 kilogram, sudah kena wajib zakat. Caranya bagaimana? Berapa harga 750 kilogram beras padi? Oke. Nah, setelah dikeluarkan biaya bibit, biaya pupuk, biaya orang kerja, ternyata masih ada sisa. Maka nisabnya bagi petani itu adalah 750 kilogram, maka nisab yang harus dia keluarkan kurang lebih 1 kintal. Berapa ya kalau 1 kintal bahasa Indonesia? Di sini pakai hitungan apa Pak Imam? Ya? Ya? Nah, sudah kita ambil persen saja ya. Jadi kalau persennya itu, kalau dia pakai sistem tada hujan, berarti 10% zakatnya. Supaya gampang ya. 10% dari sisa kelebihan sesudah dipotong biaya tukang, biaya orang kerja dan sebagainya. Tapi kalau dia pakai sistem irigasi, cuma 5% zakatnya. 5% dari sisa penjualan tadi. Itu bagi petani. Supaya gampang, tidak usah pakai sistem ini. Kemudian, ada juga disebut dengan zakat dagang. Nah, ini zakat dagang. Orang yang pelihara ayam petelur, orang yang pelihara ayam daging, itu jangan dihitung per ekor seperti kambing. Oh, kalau 40 1 ekor kambing. Kalau 30 ekor 1 ekor sapi. Oh, tidak begitu. Tidak. Kalau peternak itik, peternak ayam, itu hitungannya 1 kali produksi, ya, 1 kali produksi dapat berapa? Misalnya mencapai nisab. Nisabnya seimbang dengan 85 gram emas. Oke, maka dihitung untuk biaya pakan, biaya listrik, biaya obat-obatan untuk ayam, telur dan sebagainya dipotong. Masih ada selisih. Masih ada selisih. Yang selisih itulah yang kelebihan namanya. Itu yang dikali 2,5%. Bisa dipahami nih? Dan begitu juga dengan usaha. Warung, toko, jualan kue, bikin-bikin kue. Jangan hitung per biji. Tapi hitung keuntungannya setiap kali dia jualan. Misalnya hari ini kita jualan kue, kita untung misalnya bersih 100.000. Ya. Besok 100.000. Selama 30 hari 3 juta. 3 juta kalau ambil rata-rata 100.000 dikalikan 12 bulan dapat berapa? Nah, jumlah kotor inilah kalau mencapai nisab maka
keluarkan biaya ongkos terigu, apalagi semua-semua, baru sisa kelebihan itu yang dikali 2,5%. Rumah harga 80 miliar. Oto harganya 1 M. Tidak ada zakat bagi rumah yang ditinggali dan tidak ada zakat bagi mobil yang harganya 1 M. Karena itu bukan dipakai untuk usaha, tapi dipakai untuk keperluan. Tidak ada zakat. Tapi Ustadz, saya ada mikro. Nah, mikro itu yang kena zakat. Keuntungan mikro setiap hari dikalikan dengan berapa bulan, dikalikan dengan setahun, dipotong dengan bahagi hasil, sisa kelebihan itu yang dikali 2,5%. Rumah harga 80 M, kos-kosan harganya cuma 300 juta. Kos-kosan itu kena zakat karena ada nilai bisnisnya. Jadi yang diambil itu yang ada nilai bisnis, Pak. Bukan. Tanah yang tidak dipakai untuk digarap, tidak dipakai untuk menanam, tidak kena zakat. Yang kena zakat yaitu bila tanah itu dijual dan mencapai nisab, berarti sudah kena zakat. Bisa dipaham? Kemudian yang bentuk zakat kedua disebut zakatul badan. Zakatul badan ini yaitu zakat fitrah. Makanya disebut zakat itu, puasa itu merupakan paduan atau pasangannya solat. Solat, nah ini solat untuk memelihara diri. Sedangkan zakat memelihara harta yang kita miliki. Jadi kalau Anda cuma solat dan Anda ternyata wajib zakat tidak keluarkan zakat, maka itu dipastikan bahwa Anda hanya menjaga diri, tapi tidak ada proteksi Allah terhadap harta yang Anda punya. Bagaimana cara Allah ambil harta orang yang tidak keluarkan zakat? Banyak. Di antaranya, orang pinjam tidak kasih kembali. Itu juga bagian dari cara Allah mengambil harta. Sehingga Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, bila di suatu negeri, di suatu kampung, kau dapati ada orang fakir dan ada orang miskin di situ, maka ketahuilah ada orang hebat yang sedang mencuri hartanya orang miskin. Berarti ada orang kaya yang mencuri hartanya orang miskin. Karena kalau dia tidak curi, dia tidak jadi fakir. Kalau dia tidak curi, tidak ada orang miskin. Makanya Indonesia ini banyak orang miskin karena banyak korupsi. Ada orang kaya yang sedang mencuri hartanya orang fakir. Begitu perkataan Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika mengatakan bila di satu negeri ada orang fakir, itu pertanda di negeri itu ada orang kaya yang sedang mencuri hartanya orang fakir. Makanya Allah yang Maha Tahu, Allah wajibkan mereka yang punya harta untuk membantu mereka yang fakir dan miskin dengan 2,5%, 5%, 10%, dan 20%. Zakat apa 20%? Itu namanya zakat rikaz, zakat temuan. Ada gali parigi di belakang, dapat harta karun. Maka zakatnya langsung 20%. Ustaz terlalu banyak, cuma ada apa? Kan cuma ada apa? Langsung 20%. Bisa dipaham? Sedangkan zakat fitrah itu untuk membersihkan kekurangan kita selama bulan Ramadan. Selama puasa, saya puasa betul-betul dari mulai imsak sampai terbenamnya matahari. Saya betul-betul puasa, Ustaz. Katakan begitu. Tapi kita tidak sadar, waktu asar ada bergunjing, bicara kekurangan orang. Waktu asar ada berburuk sangka. Waktu pagi sempat menuduh, menyangka orang tanpa bukti. Nilai pahalanya anjlok. Nilai pahalanya turun. Maka Allah dengan sifat rahmannya, dia katakan keluarkan zakat fitrah untuk mengembalikan apa yang tadi kurang. Supaya nilainya kembali normal. Makanya sampai ulama katakan, zakat fitrah tidak peduli. Mau fakir, mau miskin, mau sedang, mau kaya, tibahnya
waktu akhir Ramadan wajib keluarkan zakat fitrah, karena zakat fitrah mengembalikan apa yang kurang selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Bisa dipahami Ibu, Pak? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Ya, baiklah. Inilah sekitar puasa dan zakat. Dan ingat Ibu, Ibu kerjakan sholat, Bapak kerjakan puasa, dengan sebaik-baik sholat, dengan sesempurna-sempurnanya puasa. Tapi putus tali silaturahim, jangan bermimpi akan dapatkan bau syurga, apalagi masuk syurga. Kenapa? Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk syurga orang yang putuskan tali silaturahim. Berarti jaga silaturahim selama Ramadan dan seterusnya. Karena silaturahim persoalan kecil tapi menghalangi semua amal yang kita buat. Sehingga puasa, zakat, haji, umrah, sebagainya nilainya putus dan tidak dihitung oleh Allah. Kenapa? Karena silaturahim itu berhubungan dengan manusia, sedangkan maksiat itu berhubungan dengan Allah. Ingat, ketika kita berbuat dosa, melanggar perintah Allah, tidak mentaati perintah Allah, itu kita berurusan dengan Allah. Tidak berurusan dengan manusia. Tidak sholat dengan Allah. Tidak puasa dengan Allah. Oke? Berburuk sangka dengan Allah. Tapi ketika kita minta ampun kepada Allah, kita taubat kepada Allah, apa kata Allah? Ana al-ghafur, saya Tuhan Maha Pengampun. Ana al-afu, aku Tuhan Maha Memaafkan. Ana at-tawwab, aku Tuhan yang Maha menerima taubat. Pasti bila engkau minta ampun, engkau taubat, aku ampuni dan aku terima taubatmu. Karena aku Tuhan Maha Pengampun dan penerima taubat. Itu Allah. Tapi silaturahim, Allah bilang tunggu. Itu berurusan dengan sesamamu. Oke? Kecuali orang itu tidak memaafkan. Nah, ini orang tidak memaafkan. Terus minta maaf contohnya. Ada yang begitu? Saya minta maaf, dia bilangnya enggak. Pokoknya 7 turunan tuh orang. Bayangkan, sedangkan dia belum mati, belum 1 turunan. Masih ada 6 dari ke sana. Oke, dia so mati, so habis, so ancur, so semua, belum habis-habis DP. Karena masih mau tunggu 7 turunan lagi. Bayangkan, Allah bilang, bila engkau sudah meminta maaf, engkau tidak dimaafkan, malah permusuhan semakin. Ingat, Fussilat ayat 34. Apa Allah bilang? Wala tastawil hasana wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal lati bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Apa katanya? Ini katanya Al-Quran. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Bila engkau mendapatkan perlakuan buruk dari saudaramu, maka tolaklah perlakuan buruk itu dengan engkau berbuat kebaikan kepadanya. Bila itu engkau lakukan, ka'annahu waliyyun hamim, maka engkau akan dapati suatu hari kelak nanti, dia akan menjadi sahabat temanmu yang paling setia. Jadi, minta maaf. Tidak dimaafkan, itu sudah urusan dia dengan Allah. Tapi saya dengan Allah sudah terlepas. Jadi paham? Jaga silaturahim. Barangkali ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.